Hai semuanya, aku Dinda. Selamat datang di YouTube channel Kodepolitan. Sesuai judulnya, hari ini kita bakal ngobrol tentang framework alias kerangka kerja. Buat para programmer pasti udah nggak asing lagi dengan kata framework, karena mungkin sebagian besar programmer sekarang kerjanya udah pakai framework. Tapi pengertian framework itu sendiri apa sih? Framework adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menyelaraskan struktur project dan gaya penulisan kode. Contoh framework itu ada banyak banget, karena baik di mobile atau di web punya frameworknya masing-masing. Contohnya, untuk di web itu ada Laravel, CI, jQuery, React.js, dan Node.js. Sedangkan kalau misalnya di mobile itu ada Flutter, ada React Native, dan lain-lain. Oh ya, kalau kalian tahu framework yang lain selain yang aku sebutin, kalian bisa komen di bawah ini. Karena banyaknya programmer yang setiap bekerja menggunakan framework, pasti framework itu sangat beneficial dong buat mereka. Tapi sekarang kita bakal lihat dari kedua sisi, kelebihan dan juga kekurangannya. Sekarang yang bakal kita bahas, yang pertama adalah tentang kelebihannya terlebih dahulu. Oke, kelebihan framework yang pertama. Dengan bekerja menggunakan framework, ini memungkinkan programmer untuk membuat aplikasinya dengan waktu yang lebih cepat. Kenapa? Karena di framework itu sudah ada struktur kerja atau kerangka kerjanya, maka framework ini tinggal melanjutkan dari struktur yang ada. Mereka nggak perlu bikin lagi dari awal. Yang kedua, dengan bekerja menggunakan framework, maka programmer itu memungkinkan untuk bekerja secara kolaborasi dengan programmer lainnya. Dan mereka itu ngerjainnya nggak perlu tatap muka, mereka bisa yang satu ada di mana, yang satu ada di mana. Mereka bisa bekerja, bisa berkolaborasi membangun suatu project sesuai dengan framework yang sudah mereka sepakati. 3. Menghemat biaya. Kenapa sih dengan bekerja menggunakan framework, para programmer ini bisa lebih menghemat biaya? Karena framework itu sudah sangat membantu para programmer, dan para programmer itu bisa mendapatkannya secara gratis. Jadi tentu saja, selain mereka bisa mengerjakan waktu dengan cepat, mereka tidak perlu biaya tambahan. Setelah kita bahas kelebihannya, biar fair kita bakal bahas tentang kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama datang dari kurangnya pemahaman tentang suatu bahasa pemrograman. Setiap framework biasanya memiliki bahasa pemrogramannya tertentu, yang tentunya kalau misalnya seorang programmer nggak ahli atau kurang paham tentang bahasa pemrograman tersebut, bakal susah dong buat mereka mempelajari framework tersebut. Yang kedua, ada di batasan yang dimiliki oleh framework itu sendiri. Walaupun di framework itu segala sesuatunya sudah disiapin, tapi ini malah bisa jadi bumerang loh buat kalian. Contohnya, bila ada suatu fungsi yang sebenarnya kalian gak butuhkan, tapi harus ada pada framework tersebut. Atau mungkin kalian butuh suatu fungsi yang gak ada di framework tersebut. Jadi kalian harus tetap ngoding dari awal deh tentang fungsi yang mau kalian buat. Oke, kita udah bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari suatu framework. Tapi kita lihat dulu masalah yang ada atau masalah yang biasa dihadapin oleh para programmer saat ini. Biasanya programmer suka mengagung-agungkan framework yang mereka suka. Misalnya ada orang yang udah jago banget sama Laravel, terus mereka hanya nganggep yang benar itu framework Laravel. Padahal kan nggak kayak gitu. Framework yang lain juga benar, CI tetap benar, jQuery tetap benar, karena semua framework itu benar, nggak ada yang salah. Semuanya tergantung pada kebutuhan project dan kesukaan kalian, dan sesuai preferensi kalian sukanya framework yang kayak gimana, kayak gitu. Jadi inget ya, jangan suka ngagung-ngagungin salah satu framework dan nganggep yang lainnya salah. Oke? Terakhir, aku bakal ngasih tips buat kamu dalam memilih suatu framework. Pertama, dalam memilih framework, kalian harus milih framework yang populer. Kenapa sih harus yang populer? Karena framework yang populer itu penggunanya udah banyak dan komunitasnya juga udah banyak. Jadi kalian bisa join ke salah satu komunitasnya, dan kalau misalnya kalian menemukan suatu masalah atau suatu problem, error di project yang kalian bikin, kalian bisa sharing masalah tersebut dengan member yang ada di komunitas tersebut.
Mungkin member-member lain bisa ngasih kalian insight, atau mungkin malah mereka yang bisa mecahin masalah kalian. Kedua, up to date. Kenapa sih harus milih framework yang up to date? Karena sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan klien juga pasti akan meningkat. Jadi, setiap framework juga harus up to date dong. Dan jangan cuma framework yang up to date, tapi kalian juga harus up to date dengan framework yang ada, dan kalian pilih deh framework yang paling up to date dan cocok buat kalian. Tips ketiga, dan yang bakal jadi tips terakhir dari aku ini tentang dokumentasinya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang sebuah framework, pastiin kalian ngerti tentang dokumentasinya. Soalnya bakalan percuma banget kalau teknologinya udah canggih, tapi dokumentasinya susah kalian mengerti, kalian nggak bisa pakai framework tersebut soalnya kalian nggak ngerti sintaks-sintaksnya. Oke guys, itu tadi obrolan singkat kita tentang framework alias kerangka kerja. Kalau misalnya kalian punya ide tentang next video nih, aku harus ngobrolin tentang apa, kalian bisa tulis ide kalian di comment box. Dan kalau kalian rasa ada teman kalian atau saudara kalian butuh tahu tentang video ini, kalian tinggal share ke mereka. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ke channel YouTube-nya Kodepolitan. I'll see you on the next video. Bye!